malam pemirsa, kembali berjumpa dalam Metro TV Newsroom. Lagi-lagi kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini menuai sorotan. Kali ini di tengah musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas ratusan pohon di kawasan Monas. Alasannya untuk revitalisasi, tapi revitalisasinya untuk siapa? Bagaimana menurut teman-teman? Kalau saya ketika mendengar berita ini pertama kali, kalau tidak salah akhir pekan kemarin, itu cukup membuat shock begitu ya, karena saya cukup sebagai bisa disebut sebagai penyuka tanaman gitu di rumah, walaupun tidak terawat. Terus terang di rumah tanaman banyak tapi tidak terawat. Ya, sedih Karena ada 190. Sedih dan miris semua. Saya tidak ingin memamerkan bahwa saya pernah pergi ke beberapa kota. Kita ke Melbourne, kemudian kita lihat ada di Praha, lalu kemudian lihat di Boston. Itu ada taman sebesar Monas, tapi tidak pernah ada plaza di dalamnya. Itu hanya hamparan rumput yang orang bisa tidur, dan pohon-pohon besar, di mana kemudian orang bisa berlindung di bawahnya, dan jalan untuk kemudian orang bisa jalan kaki atau berlari, termasuk di pinggiran. Biasanya menjadi dua hal yang berbeda, Mbak, antara plaza dan juga ruang terbuka hijau atau park. Betul. Atau kalau di Eropa itu biasanya square, ada taman. Square, yang sebenarnya penampakannya bisa kita lihat dari peninggalan Belanda di zaman kolonial, di daerah-daerah ada alun-alun, di situ ada tamannya. Kemudian nanti ruang terbuka hijaunya juga terpisah. Artinya langkah Pemprov ini seolah kontradiktif dengan pernyataannya sendiri. Ketika ingin menambah ruang terbuka hijau, justru mereka memangkas ratusan pohon seperti itu. Jika ingin menambah ruang terbuka hijau, artinya harus ditambah pohonnya. Soroti. Ada target 30% ruang terbuka hijau di Jakarta menurut tata ruang kita, konsep tata ruang kita. Sementara sekarang baru 9,8%. Bukannya ditambah tapi justru dihilangkan. Masalahnya itu. Baik. Jadi itu Tapi saya kemudian, ingin tapi ada juga penjelasan berikutnya bahwa tidak ditebang begitu saja, tapi pohon-pohon ini akan dipindahkan. Pohon ini katanya akan dipindahkan ke pelataran selatan dan kemudian, jadi kan kemarin itu ada hampir 200 pohon yang ditebang. Ada 150 pohon ukuran besar dan 55 pohon ukuran kecil. Nah, yang ukuran besar ini akan dipindahkan ke pelataran selatan, sementara yang pohon kecil dipindahkan ke bagian timur dan barat. Kalau begitu berarti kita besok harus liputan untuk mencari tahu di mana keberadaan 190 pohon yang kemarin ditebang dan mau dipindahkan. Saya ingin Baik. membaca satu baris tulisan di kompas.com hari ini. Selama bertahun-tahun tidak ada gubernur yang berani membabat ratusan pohon yang sudah ditanami selama puluhan tahun. Tidak ada gubernur namun tidak di masa Gubernur Anies Baswedan. Karena dia mengaitkan itu dengan Kepres nomor 25 tahun 95 tentang kawasan hijau di Monas. Berkaitan dengan pernyataan Bang Lo mengenai tidak ada gubernur yang berani memangkas pohon selama berpuluh-puluh tahun ini, kita akan langsung tanyakan nih pengalaman dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Bang Sutioso yang telah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Bang Yos. Selamat malam teman-teman semua yang di studio. Selamat malam, Bang Yos. Siapa yang ada di situ ya. Iya. Bang Yos, dari pengalaman Anda sendiri sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini bagaimana tentang revitalisasi di kawasan Monas? Apakah memang merupakan hak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau karena kawasan Monas ini merupakan cagar budaya seharusnya dikoordinasikan dengan pemerintah pusat? Saya ingin cerita dulu ya, ada paling tidak 4 masalah berat dan klasik Jakarta itu. Apa itu? 1, kependudukan ya, urbanisasi yang begitu besar. 2, banjir. 3, lalu lintas. Yang keempat, polusi udara. Nah, polusi udara ini tercatat nomor 3 terburuk di dunia. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan zaman saya itu ya? Karena itu masalah menyelesaikan, karena saya survei ternyata kontribusi polusi itu 80% dari kendaraan bermotor. Hanya 20% saja yang lain-lain, pabrik dan lain sebagainya. Jadi saking banyaknya jutaan kendaraan itulah yang membuat polusi. Polusi itu kan tidak kelihatan barangnya, tetapi masyarakat tidak menyadari. Karena saya sudah tanya sama dokter, apa sih banyak polusi? Itu bisa merusak organ tubuh-tubuh, terutama kepada anak-anak kita ya. Bisa mempengaruhi IQ ya menjadi makin rendah gitu. Jadi nggak masalah sederhana harus kita pangkas lah. Karena itulah lalu lintas dan polusi ini saya selesaikan bareng. Caranya gimana? 1, karena kontribusi dari kendaraan, maka saya harus gelar kendaraan yang
ramah lingkungan. Itulah pola transportasi ibu kota. Ya, ada subway di bawah tanah, ada LRT, ada busway, ada waterway yang kita rancang secara terintegrasi, termasuk akses tetangga kita. Oke. Dengan Bang Yos. harapan nanti semua orang akan pindah ke situ, jadi terpangkas kendaraan. Bang Yos, saya ingin tanya, kalau ini ntar kan dulu, saya terkait... kan ngomong soal polusi tadi kan. Ya. Ya. Iya polusi, aku mau manu ke polusi dan kaitannya dengan ini. Mengapa saya membuat moto Jakarta itu enggak teguh beriman enggak apa. Jakarta ijo royo-royo gitu. Jadi saya harus tanam pohon sebanyak-banyaknya Jakarta untuk ijo memangkas royo-royo. polusi tadi. Ya. Ya kan? Itu sebabnya Monas saya pagar. Karena memang gundul rusak kalau pagi, siang untuk parkir kendaraan-kendaraan, sopir pada motongin dahan-dahan itu untuk tidur, nanti pindah tempat lain dikemudian lagi gundul. Jadi dipagari karena demi semua titik bisa melindungi dilewati pohon-pohon yang kendaraan, ada di nggak sana ya bisa. Bang Yos ya? Saya hutankan lagi karena itu tanah itu mau mencari tanah, ingat saya 110 hektar ya, di mana ada tanah segitu. Maka saya kembalikan ruang terbuka hijau, gitu Baik. kan. Bang Yos, itu ribuan pohon kita tanam di situ supaya saya bisa memangkas polusi itu tadi, gitu. Oke, Bang Yos, jadi kalau Anda melihat sebagai mantan gubernur yang dulu sangat melindungi hutan lindung Monas yang saat itu Anda pagari, sementara sekarang ditebang 190 pohon, apa reaksi Anda Bang Yos? Ya saya cuma nggak ngerti aja untuk apa ya, karena konsep kita dulu di atas Monas itu tetap hutan kota, paru-paru kota. Pembangunan untuk plaza, untuk segala macam itu di bawah tanah gitu loh, termasuk parkir gitu. Lah saya mengharapkan pengganti-pengganti saya itu meneruskan membuat di bawah tanah gitu kan, pembangunannya di bawah tanah, jadi di atas depan. Sampai Anda tahu namanya Menteng yang tadinya lapangan sepak bola. Dengan perkembangan sepak bola yang kayak begitu, nggak cocok lagi di tempat pemukiman. Maka saya hijaukan. Dulu kan hanya 20% aja yang hijau pun rumput untuk sepak bola. Sekarang 60% yang hijau, gitu loh. Karena memang kita perlu itu. Jadi nanti dengan tergelarnya kendaraan massal yang representatif. Kenapa representatif? Karena bahan bakarnya ramah lingkungan. LRT, MRT pakai listrik. Busway pakai gas, hanya waktu itu PT Gas nggak sempat, nggak siap kan, jadi masih gas, tapi bisa kita switch ke gas, ya. Bang Yos, jadi kalau... tidak ada polusi, udah begitu yang ada kecil pun diserap dengan pohon-pohon itu gitu loh. Ya. Bang Yos, kalau Itulah menurut konsepnya Anda sebenarnya ada seperti aturan itu. di rencana tata ruang wilayah kita di DKI Jakarta ada kewajiban 30% menghadirkan ruang terbuka hijau. Sementara sampai detik ini masih hampir baru menyentuh angka 10%. Kenapa kira-kira yang terjadi, Bang? Apa susahnya membuka ruang terbuka hijau baru di Jakarta? Ya, kita sudah hampir nggak ada tanah itu di Jakarta itu. Itu sebabnya saya wacanakan dulu megapolitan. Maksudnya apa? Supaya developer tidak ngincer tanah di Jakarta lagi. Kalau megapolitan, maka mereka akan lari ke Bogor, ke Depok, ke Tangerang gitu kan, bikin perumahan dan lain sebagainya. Jadi sisanya ini bisa kita hutankan. Dan saya dulu instruksikan, satu pohon ditebang harus diganti 10 biji gitu. Saya amat ketat satu mengawasi ganti pohon-pohon 10. itu, karena itu kalau Anda ingat, ganti 10. Kalau Anda ingat kan, dulu kan saya tanam habis-habisan di mana? Di Protokol kan, Sudirman. Ya. Tamrin, tapi karena ada proyek LRT ditebangin semua. Saya ngelus dada lagi, tapi terus diganti ditanam lagi, oke nggak apa-apa gitu. Jadi sekali lagi pentingnya paru-paru kota di Jakarta ini, penghijauan itu harus kita Bang jaga Yos. karena itu adalah untuk memangkas polusi. Oke, Bang Yos, artinya ketika Ya. 190 pohon ditebang, kemudian konsep kawasan Monas yang nantinya kemudian ditawarkan oleh Pemprov adalah dengan adanya air mancur dan juga plaza, apakah revitalisasi ini perlu dilanjutkan atau justru harus dihentikan karena konsepnya kemudian tidak sesuai dengan mungkin yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan regulasi? Ya saya sendiri tidak tahu ya, belum melihat ya sebenarnya. Dipangkas itu untuk apa sih itu membuat bangunan plaza itu plaza apa saya nggak jelas gitu ya. Tetapi sebenarnya konsepnya bukan seperti itu dulu. Ya.
Jadi konsepnya itu nggak ada bangun aku waktu dandanin Monas ya, untuk penghijauan, untuk olahraga, untuk rekreasi. Membuat WC umum saja, kalau kalian lihat di sektor barat itu saya bikin di bawah tanah, bukan di atas gitu loh. Itu semua supaya benar-benar hijau di atasnya gitu. Nah, oleh karena itu dengan proyek ini coba ya kalau sudah ditebangin seperti itu masa mau kita kembalikan lagi kan amat susah. Dan teknik mengembalikan pohon memindahkan itu tidak sederhana. Ada teknologi sendiri itu. Betul. Baik. Nggak mungkin sehari 2 hari itu berbulan-bulan pohon itu kita seksa dulu gitu kan yang setengah mati itu baru kita pindahkan dan tempat itu harus sudah siap gitu kan. Baik, Nggak Bang mudah Yos. secara teknik nggak mudah. Baik, Bang Yos, mantan Gubernur DKI Jakarta, terima kasih telah bergabung malam hari ini dalam Metro TV Newsroom. Artinya memang sebetulnya ini dibutuhkan kajian yang sangat mendalam ketika ingin membuka ruang terbuka hijau, bukan justru mengurangi dengan adanya kita konsep sepertinya yang tidak tidak mau jelas. belajar dengan negara-negara, bahkan Iya. negara Ethiopia itu tahun lalu hanya dalam waktu 1 hari saja menanam secara serentak 350 juta pohon baru yang ini memecahkan rekor dunia kabarnya sebagai kampanye untuk menghadapi perubahan iklim, polusi udara, bahkan sampai melawan aksi deforestasi yang menjadi Saya problem sendiri kita sih juga tidak secara pernah nasional. membayangkan bahwa revitalisasi itu seperti sekarang Iya. ini. Iya. Betul-betul tidak ada dalam bayangan ketika kita bertahun-tahun meliput atau melihat berita-berita di Jakarta bahwa mereka butuhkan ruang terbuka hijau Iya. yang lebih besar, lebih banyak dan lebih lebih luas Iya. di berbagai tempat. Dan ternyata seperti ini sekarang. Iya. Ya. Ini pembangunannya mungkin agak sedikit berbeda di kala kemudian orang lebih banyak membangun green ataupun smart city. Ini Ya. justru Jakarta memangkas ratusan pohon. Karena sebetulnya konsep pembangunan ibu kota baru misalnya di Kalimantan Timur kan lebih pada kemudian green dan juga Jika dibandingkan smart dengan city. itu, begitu ya. Atau mungkin rencananya Ibu kota kenapa baru mungkin adalah jangan-jangan- Green City. Iya. Atau mungkin Green jangan-jangan karena City. nanti ada ibu kota baru yang green city, green and smart city itu ya sudah Jakarta Bahkan tidak itu apa-apa. betul-betul forest. Nah, dan ternyata ada 3 tokoh dunia nih yang kemudian dilibatkan dalam pembangunan ibu kota baru nanti. Siapa saja mereka dan apa peranannya, kita akan kembali usai jeda.